aktivitas. Selamat menyaksikan. So damn hard to make you leave. Every time these episodes make me sleep, but trust me, I'll have you in all my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu biaya per unit. Biaya per unit adalah perhitungan biaya berdasarkan fungsi dan berdasarkan aktivitas, membebankan biaya pada objek biaya seperti produk, pelanggan, pemasok dan bahan baku, dan jalur pemasaran. Ketika biaya dibebankan pada objek biaya per unit dihitung dengan membagi biaya total, membebankan dengan jumlah unit dari objek biaya tertentu. Secara konseptual, biaya per unit adalah produk sederhana. Biaya unit adalah jumlah yang berkaitan dengan produksi dibagi dengan unit yang diproduksi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nafabulan Aulia. Saya akan menjelaskan pentingnya biaya produk per unit. Sistem akuntansi biaya mengukur dan membebankan biaya agar biaya per unit dari suatu produk atau jasa dapat ditentukan. Biaya per unit adalah bagian penting dari informasi bagi suatu perusahaan manufaktur. Sebagai contoh, penawaran adalah persyaratan umum di pasar untuk produk dan jasa khusus, atau pertimbangkan penawaran untuk peralatan khusus, audit, tes medis, dan prosedur. Menyerahkan penawaran yang berarti tanpa mengetahui biaya per unit dari produk atau jasa yang akan dihasilkan merupakan hal yang tidak mungkin. Keputusan mengenai desain serta pengenalan produk dan jasa baru dipengaruhi oleh perkiraan biaya per unit. Keputusan untuk membuat atau membeli suatu produk atau jasa, menerima atau menolak suatu pesanan khusus, serta mempertahankan atau menghentikan suatu produk atau jasa memerlukan informasi biaya per unit. Karena informasi biaya per unit sangat penting, keakuratan adalah hal yang penting. Distorsi biaya produksi per unit tidak dapat diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salon Nazwa. Saya ingin menjelaskan cara mendapatkan informasi biaya per unit. Pertama, perhitungan biaya aktual, membebankan biaya aktual bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead ke produk. Pada praktiknya, sistem perhitungan biaya aktual murni jarang digunakan karena tidak dapat menyediakan informasi biaya per unit yang akan akurat secara tepat waktu. Yang kedua, perhitungan biaya normal, membebankan biaya aktual bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ke produk. Akan tetapi, biaya overhead dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif perkiraan. Tarif perkiraan overhead adalah suatu tarif yang didasarkan pada perkiraan data dan hitungan dengan menggunakan rumus. Baik, saya Ahmad Kamsuri. Saya akan membawakan materi tentang perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi. Secara spesifik, perhitungan biaya berdasarkan fungsi menggunakan pergerak aktivitas tingkat unit yang membebankan biaya pada overhead pada produk. Penggunaan pergerak berdasarkan unit semata-mata untuk membebankan biaya overhead saja. Baik, terima kasih. Baiklah, saya Nur Muslika akan melanjutkan materi dari teman saya. Biaya bahan baku langsung. Setelah memiliki penggerak tingkat unit, langkah selanjutnya adalah menentukan kapasitas aktivitas yang diukur penggerak tersebut. Meskipun tingkat kapasitas apapun yang wajar dapat dipilih. 4 kandidat yang umum adalah kapasitas yang diharapkan, kapasitas normal, kapasitas teoretis, dan kapasitas praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tarif keseluruhan pabrik. Perhitungan ini terdiri dari 2 tahap. Pertama, biaya overhead. Biaya overhead yang dianggarkan akan diakumulasi menjadi satu kesatuan untuk keseluruhan pabrik atau pembebanan biaya tahap pertama. Selanjutnya, terakhir, biaya overhead dibebankan pada produk dengan mengalihkan tarif tersebut dengan jumlah jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan oleh tiap-tiap produk. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahyudi Saputra. Saya akan melanjutkan materi tentang tarif departemen. Ada 2 tahap bagi tarif overhead departemen. Pada tahap pertama,
biaya overhead keseluruhan pabrik dibagi dan dibebankan ke tiap departemen produksi dan membentuk kesatuan biaya overhead departemen. Selanjutnya pada tahap kedua overhead dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarif departemen dengan jumlah penggerak yang digunakan dalam departemen terkait. Total overhead yang dibebankan ke produk serta jumlah dari banyaknya overhead yang dibebankan dalam setiap departemen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Lestari. Saya akan membawakan materi tentang perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas. Pembebanan overhead tradisional melibatkan dua tahap. Pertama, biaya overhead dibebankan ke unit organisasi atau pabrik atau departemen. Dan kedua, biaya overhead kemudian dibebankan ke produk. A. Pengidentifikasian aktivitas dan atributnya. Suatu aktivitas merupakan tindakan yang diambil atau pekerjaan yang dilakukan dengan peralatan atau orang lain. Pengidentifikasian aktivitas biasanya dilakukan dengan mewawancarai para manajer atau para wakil dari area kerja fungsional atau departemen. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama merupakan sistem perhitungan biaya di mana tempat penampungan biaya overhead yang lebih dari satu dialokasikan menggunakan dasar yang memasukkan satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume. Yang kedua, mewakili penerapan penelusuran biaya yang lebih menyeluruh. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mengakui bahwa banyak biaya lain yang pada kenyataannya dapat ditelusuri tidak ke unit output, tapi ke aktivitas yang memerlukan untuk memproduksi output. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.